Assalamualaikum. Hai guys. Bruh. Welcome back to our channel Dahasan Video. Spill yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, roti susu ala-ala Thailand. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, yang ini lembut banget meskipun tanpa telur dan sudah disimpan di kulkas selama semalaman. Wow, amazing. Isiannya itu juga nyes banget dan bikin lagi ya. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin tengzong starternya dulu. Teknik ini juga biasa disebut waderu, yaitu dengan cara membuat adonan sebagai pelembut yang terdiri dari 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian 125 ml atau sekitar setengah gelas air. Aduk rata hingga tepung larut. Setelah itu nyalakan api kompor, masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga adonannya itu mengental seperti pasta. Matikan api kompor. Nah seperti ini guys hasilnya. Biarkan hingga benar-benar dingin atau bisa ditutup dan disimpan di dalam kulkas minimal 2 jam. Oke, sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom masukkan 350 gram tepung terigu, dan ini saya menggunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Lalu 30 gram atau sekitar 2 sendok makan gula pasir, 5 gram ragi instan yang kerjanya itu lambat, dan ini saya menggunakan Mauripan. Jika menggunakan ragi dengan kerja kuat misalnya Fermipan, maka gunakan takaran 4 gram saja. Kemudian 1 gram atau sekitar 1/4 sendok teh bread improver alias pelembut roti. Untuk meningkatkan volume roti dan sebagai pengembang sekaligus pelembut, tambahkan juga 1 gram atau sekitar 1/4 sendok teh ansis, opsional, atau bisa diganti dengan 1 kuning telur guys. Aduk rata. Kemudian tambahkan semua adonan tengzong yang sudah kita buat tadi. Pastikan adonannya ini sudah benar-benar dingin ya. Kemudian ada 125 sampai dengan 140 ml atau sekitar setengah gelas susu UHT full cream. Aduk rata. By the way nih, untuk takaran susu cairnya itu memang tidak bisa persisi karena tergantung dengan kelembekan adonan tengzong yang kita buat. Oke, kira-kira seperti ini guys tekstur adonannya. Dan ini tadi saya menggunakan takaran susunya itu cuma 125 ml. Kemudian masukkan 40 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin atau mentega. Lalu setengah sendok teh garam. Mixer dengan kecepatan sedang asal sampai tercampur rata. Setelah adonan rata, segera mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 sampai dengan 12 menit atau hingga adonannya itu kalis elastis. Jakin ki jangan persir nang dia lah yuk, jangan diaduk nemen-nemen malah melaku dewek lah. Oke, pastikan adonannya itu di mixer hingga mulus seperti ini. Dan sudah cukup kalis elastis seperti ini ya. Kemudian agar tidak rawan kering, olesi adonan dengan sedikit minyak goreng seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian dengan cara dipotong-potong seperti ini. Dan ini dibagi jadi 18 bagian sama besar dengan masing-masing adonan seberat sekitar 36 gram. Nah seperti ini guys hasilnya. Berikutnya rounding masing-masing adonan dengan cara dibulatkan padat seperti ini. Nah ini dia guys hasilnya. Jadi adonannya itu dironding dengan cara dilipat ke dalam
dan dikunci dengan cara dicubit lalu sedikit dibanting seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Selanjutnya, agar lebih rileks, tutup adonan dan istirahatkan sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, jangan lupa siapkan loyang atau aluminium tray dengan ukuran sekitar 18 kali 20 cm seperti ini. Oke, siapkan secukupnya tepung terigu, kemudian ambil satu bulatan adonan, baluri dengan tepung terigu seperti ini. Kemudian digasing dengan cara agak dipipihkan dan ditepuk pelan seperti ini. Atau bisa juga ditekan pelan dengan menggunakan scraper seperti ini agar gasnya itu keluar sehingga hasil rotinya itu jadi lebih menul dan tidak rawan bergelembung. Catat. Susun di loyang seperti ini ya. Digasing sisanya dengan cara yang sama seperti tadi. Nah ini dia guys hasilnya. Ternyata satu loyang itu bisa muat 9 buah. Dan karena tadi itu ada 18, maka per satu resep itu tadi ternyata bisa jadi 2 loyang. Oke, selanjutnya tutup dengan kain atau lembaran plastik dan proofing sekitar 1 sampai dengan 2 jam atau hingga adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Jika sudah mengembang besar seperti ini, segera panaskan oven sekitar 10 menit. Dan yang juga penting nih, sebelum dipanggang, agar hasil roti lebih moist, semprot permukaan roti dengan air putih atau susu cair seperti ini guys. Semprot tipis-tipis asal sampai merata. Setelah oven panas, segera panggang. Jika menggunakan oven listrik Mito Fantasi seperti ini, maka panggang di suhu 200 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah selama 7 menit. Gunakan rak yang paling bawah ya, dan sebaiknya itu memang tidak menggunakan api atas dulu. Setelah 7 menit, turunkan ke suhu 180 derajat Celcius, kemudian pindah ke api atas bawah dan panggang sekitar 5 sampai dengan 7 menit atau hingga bagian atasnya itu terlihat agak kuning. Tapi juga tidak perlu sampai terlalu golden brown. Jadi rotinya itu memang sengaja dipanggang asal sampai matang saja. Setelah matang segera angkat. Jadi deh. Sementara jika dipanggang dengan menggunakan oven tangkring, untuk caranya itu hampir sama. Jadi rotinya itu dipanggang di suhu 180 derajat Celcius atau dengan menggunakan api sedang agak besar selama 7 menit. Setelah 7 menit, turunkan api kompor ke api sedang atau di suhu 150 derajat Celcius. Kemudian panggang hingga permukaan rotinya itu jadi agak kuning, tapi jangan sampai terlalu coklat ya. Jadi cukup dipanggang asal sampai matang saja. Setelah itu angkat. Agar rotinya itu tidak berkeringat dan tetap lembut, maka pindahkan ke atas cooling rack seperti ini. Begitu juga dengan yang dipanggang oven listrik tadi ya. Dan agar tidak kering, tutup dengan kain tipis seperti ini. Diamkan hingga roti dingin. Selanjutnya kita siapkan isian dan polesan toppingnya ya, yaitu ada secukupnya krim diplomat. Dan ini saya menggunakan krim diplomat tanpa telur sehingga hasilnya itu sama sekali tidak amis. Wow, amazing. Meskipun tanpa telur, krim diplomat ini masih tetap bisa lembut dan nyes. Dan untuk krim diplomat ini, resep lengkapnya itu akan kami bagikan secara terpisah di video selanjutnya. Oke, sisihkan. Nah ini dia guys, setelah roti dingin, sekarang roti siap di filling dan di topping. By the way, meskipun tanpa telur, teksturnya itu alhamdulillah bisa moist banget dan super chewy ya. Sehingga jika ditekan-tekan seperti ini juga, Masya Allah, ternyata teksturnya itu membal alias tidak kempes. Oke, lubangi bagian atas roti dengan cara digunting seperti ini.
kemudian isi dengan diplomat krim. Untuk takarannya itu sekitar 2 sendok makan, jadi memang untuk isiannya ini wajib banyak agar hasil roti susunya itu jadi semakin nyes dan mantap. Selanjutnya semprot permukaan roti dengan krim diplomat tipis-tipis atau bisa juga menggunakan buttercream agar taburan gula susunya itu nanti tidak rawan meresap dan hilang. Catat. Oke, ratakan dengan kuas agar lebih rapi. Terakhir, taburi dengan oplosan gula donat dan susu bubuk. Jadi ini adalah campuran dari 50 gram gula donat dan 100 gram susu bubuk full cream yang diaduk rata. Atau bisa juga menggunakan perbandingan 1:1 sesuai selera. Oke, taburkan hingga merata. Nah, ini dia guys hasilnya. Agar semakin cantik dan menarik, jika suka hias dengan menggunakan gummies flower seperti ini. Untuk gummies flowernya ini bisa dimakan nih guys, karena memang terbuat dari gelatin dan gula. Jadi deh, Masya Allah, cantik banget seperti yang nonton ya. Jika hasilnya itu enak dan cantik begini, sudah pasti yang ini sangat layak jual guys. Dan ini tadi saya bikin 4 resep sekaligus karena sebagian itu akan dibawa ke sekolah untuk teman sekelas anak saya ya. Dan karena jadwalnya itu masih besok, jadi ini sebagian rotinya itu dibungkus plastik dan ditempatkan di dalam box seperti ini. Setelah itu simpan di dalam freezer yang insya Allah rotinya itu bisa awet lembut hingga 2 sampai dengan 4 minggu. Catat. By the way nih, jika sudah dikemas begini, sebelum dimakan sebaiknya roti susunya ini disimpan di dalam kulkas minimal 2 jam agar hasilnya itu bisa lebih nyes dan mantap. Nah, ini setelah semalaman disimpan di kulkas, sekarang kita cicip dulu guys. Masya Allah, meskipun tanpa telur dan sudah lama di kulkas juga, ternyata rotinya ini masih tetap empuk dan lembut. Udah loh, nyala kami temen gila yuk John. Tadi marana kencot kok ya. Kat mau nggak ne pamer roti bae dipamerna, anu ditawani be ora. Dan jika disimpan di dalam freezer, jika ingin dimakan maka diamkan di suhu ruang hingga rotinya itu kembali lembut. Nah, ini dia guys. Roti yang sudah disimpan di freezer setelah didiamkan ternyata teksturnya itu masih bisa empuk dan super lembut guys. Tuh bisa dilihat kan ya, seratnya itu panjang-panjang seperti rambut kunti. Seperti rambut nenek. Dan ini sengaja dipisah karena akan dikemas satu persatu agar lebih praktis. Untuk selanjutnya rotinya itu digunting dan diisi krim diplomat dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian taburi dengan susu bubuk dan gula donat. Dan hias sesuai selera ya. Ini dia guys hasilnya, Masya Allah. Meskipun sudah di freezer juga, ternyata rotinya itu benar-benar bisa super moist. Dan super nyes guys. Beneran deh, yang ini enak banget dan recommended banget guys untuk dicoba. Oke, agar tetap moist, maka segera kemas sesuai selera. Dan sekarang roti siap untuk sangu anak sebagai jajan sehat di sekolah. Dan alhamdulillah mereka suka banget ya. Selain dicetak loyang, jika suka juga kita bisa menggunakan cetakan bulat kecil-kecil seperti ini. Jika dicetak satu-satu begini, per satu resep itu saya bagi menjadi 15 bagian. Sehingga per satu adonan itu beratnya sekitar 43 gram. Untuk teknik dan caranya itu masih tetap sama. Begitu juga dengan cara memanggangnya ya. Baik yang dipanggang dengan oven listrik ataupun oven tangkring, ternyata Masya Allah hasilnya itu super menul dan cantik. Untuk selanjutnya isi dengan cara yang sama seperti tadi. Pastikan rotinya itu diisi dengan takaran krim yang banyak agar hasilnya itu bisa super nyes dan nampol. Nah, ini dia guys hasilnya. Cantik banget, enak, dan juga layak jual. Jangan lupa kemas agar tetap moist.
Dan sama seperti tadi, meskipun roti susunya ini dibuat dengan tanpa menggunakan telur dan sudah disimpan di kulkas sampai berjam-jam juga, alhamdulillah ternyata tuh, teksturnya itu masih tetap lembut dan mantap. Wow, amazing. Oke guys, demikian tadi cara membuat roti susu ala Thailand versi The Hasan Video. Dan anyway nih, bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Es krim enak banget, makan ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini Masya Allah. Tengah. Enak banget tuh guys. Tuh ya. Aku suka makan ya, suara kamu. Ya, tuh. Tuh, Masya Allah. Foto? Ya, angkat dulu. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!